Bener nggak sih menghapus video di channel YouTube kita itu akan membuat views kita semakin menurun dan channel kita semakin merosot. Jadi boleh nggak sih sebenarnya kita menghapus video di channel YouTube kita untuk kemajuan channel kita? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang efek hapus video. Sebenarnya boleh nggak sih? Dan kira-kira apa saja efeknya dan apa saja yang harus kalian hindari, serta kalau sudah terlanjur dihapus, apa yang harus kalian lakukan. Simak video ini sampai akhir dan semoga kalian bisa memahami maksud dan arti sebenarnya. Oke, sekarang gini teman-teman ya. Jadi beberapa hari yang lalu banyak sekali yang bertanya, "Bang, saya hapus-hapus video, kenapa channel saya makin sepi? Bang, kemarin saya nggak sengaja hapus video. Terus kemudian channel saya sekarang kok viewsnya sangat sepi dan gimana cara dan serta solusinya?" Oke, jadi untuk menghapus sebuah video di YouTube, apalagi video itu ternyata viewsnya paling banyak, ini tentu akan berdampak sekali bagi teman-teman semua. Akan berdampak sekali bagi performa atau perkembangan channel kalian. Ya, mungkin kalau memang video itu nggak ada yang nonton, kalian hapus mungkin tidak akan berdampak. Tapi percaya apa nggak, sedikitnya pasti akan berdampak. Ya, namanya algoritma YouTube pasti akan mendata setiap video-video kalian, setiap performa channel kalian, itu sudah ada datanya. Ini adalah sistem yang mana membutuhkan sebuah database dan ada algoritma. Ya, dimana kalian perlu tahu sendiri ya, kalau kita ngomongin soal database, pasti ada istilah indexing. Nah, kalian bisa lihat ya, indexing di database itu adalah sebuah cara untuk mengoptimasi performa dari database, serta untuk meminimalisasi proses-proses yang ada. Sehingga saya yakin YouTube pasti juga memanfaatkan apa itu yang namanya indexing. Ya, ini mungkin terkesan penjelasannya sedikit lebih teknis ya. Jadi dengan kata lain, apa yang kalian hapus tentunya jika memang itu tidak real time, maka akan perlu waktu lagi untuk melakukan indeks ulang. Jadi apa yang kalian hapus akan otomatis akan mengubah tatanan dari algoritma YouTube. Karena kita tahu lah ya, YouTube itu yang upload setiap detiknya aja udah berapa jutaan orang yang upload video setiap hari di YouTube. Bayangkan kalau semuanya real time. Jadi biasanya YouTube itu perlu waktu, perlu proses untuk mengenali sebenarnya isi video kita itu apa sih, maksud dari video kita itu apa sih. Dan mereka juga mengumpulkan banyak data informasi tentang video kita, bahkan dari penonton serta subscriber kita. Nah, inilah salah satu kendala buat channel-channel yang isinya campur-campur juga ya. Itu akan membuat mereka akan kesulitan untuk bisa berkembang dengan cepat. Kenapa? Karena YouTube akan hanya mengandalkan proses pencarian saja untuk channel-channel kalian yang campuran. Nah, bagaimana dengan rekomendasi? Nah, kalau rekomendasi tentunya kalau konten-konten kalian campuran, bisa jadi YouTube itu ada kesalahan juga merekomendasikan channel kalian di peminat yang lain. Misal, kalian tentang mancing, tiba-tiba direkomendasiin ke tukang jahit gitu ya teman-teman ya. Jadi itu bisa jadi terjadi juga karena kalian sebelumnya pernah membahas tentang jahit juga gitu ya teman-teman. Jadi pada dasarnya itu algoritma itu memang kompleks, nggak bisa kalian pelajari sepenuhnya. Nggak ada satu orang pun yang bisa memahami algoritma kecuali memang pembuat algoritma itu sendiri ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita bicara boleh tidaknya kita menghapus sebuah video, ya boleh-boleh aja, itu adalah hak kalian. Tapi apa sih yang menjadi pertimbangan kalian untuk menghapus sebuah video sebenarnya? Apakah ada pelanggaran? Apakah ada kesalahan fatal? Nah, kalau memang ada kesalahan fatal di penyampaian kalian, di video kalian, nggak apa-apa, kalian hapus. Tapi kalau memang itu video sudah berjalan lama, terus kemudian tiba-tiba kalian hapus, nah ini tentu akan sedikit merusak flow kalian. Ini sudah banyak membuktikan ya, video-video yang penyumbang views terbanyak terus kemudian dihapus, lalu tiba-tiba channelnya jadi merosot. Biasanya hal-hal seperti ini dilakukan oleh para YouTuber-YouTuber yang videonya itu kena hak cipta, atau videonya ini kena konten berulang atau konten digunakan ulang. Jadi gini, ketika dia melakukan monetisasi YouTube, terus kemudian ada satu video yang ternyata itu diindikasi telah kena konten berulang atau digunakan ulang, nah ini dia hapus ya. Kemudian channelnya yang awalnya mungkin 10.000 views setiap hari, tiba-tiba merosot jadi bener-bener kadang nggak ada yang nonton, cuman ratusan, bahkan puluhan doang nih yang nonton video-video terbarunya. Kenapa? Ya karena percaya atau enggak, video penyumbang penonton terbanyak tadi sudah dihapus, yang mana biasanya itu yang menjadi sumber untuk new visitor atau mungkin pengunjung baru. Ternyata sumber itu ternyata sudah hilang dan tinggal video-video baru kalian. Nah, ini sama aja kayak kalian berusaha dari nol lagi, berusaha dari awal lagi. Yang kalian harus benar-benar memastikan bahwa kalian harus lebih konsisten dan lebih aktif lagi mengupload videonya. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini dan kalau channel kita sudah mulai sepi seperti ini, gak ada cara lain selain kalian upload video lebih banyak lagi. Memang terdengar klise, memang terdengar solusinya memang ya itu mah
semua orang juga tahu. Tapi ya kenyataannya memang seperti itu. Kita dituntut untuk aktif, kita dituntut untuk memberikan informasi-informasi yang banyak yang kita jadikan sebagai asupan untuk Google atau mesin pencarian atau YouTube kalian ya teman-teman. Jadi biar YouTube itu makin sering mengunjungi channel kalian. Nah, ini konsepnya hampir mirip seperti blog ya teman-teman. Tentunya pasti ada algoritma sendiri, dimana jika blog kalian itu ada satu postingan yang rame banget terus kemudian kalian hapus, maka biasanya ketika kalian cari di Google itu masih muncul, tetapi ketika linknya diklik maka tidak bisa di play, maka tidak bisa muncul atau mungkin biasanya 404 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini berlaku juga di YouTube. Jadi terkadang ketika kita melakukan pencarian itu, video yang dihapus itu kadang masih ada, tapi begitu diklik ternyata videonya sudah nggak bisa diputar atau sudah dihapus. Nah, itulah salah satu fungsi dari indexing yang saya bahas di awal tadi ya teman-teman. Jadi video itu boleh dihapus atau tidaknya itu tergantung kalian. Apakah video tersebut yang ingin kalian hapus berdampak besar bagi channel kalian atau tidak? Kalau berdampak besar ya kalian pikir-pikir dulu kalau mau hapus. Misal video ini ternyata penyumbang jam tayang yang banyak tapi gagal karena ini merupakan konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah, solusinya bagaimana? Kalian bikin aja dulu video baru yang mungkin video yang tepat yang mirip-mirip ini tapi lebih aman dari konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah, kalian pertahankan video ini sampai video-video baru kalian ini mempunyai banyak views dan mempunyai jam tayang yang cukup. Kalau memang kalian hitung sudah cukup, barulah video kalian yang awal ini yang ingin kalian hapus ini kalian bisa hapus teman-teman. Jadi gitu ya, banyak juga orang-orang yang terpengaruh nih, banyak yang wah konten seperti ini kan nggak bisa dimonet, wah konten seperti ini kan nggak bisa dimonet. Akhirnya orang tersebut menghapus video tersebut di channelnya, yang akhirnya channelnya akan jadi makin sepi. Jadi saran saya, biarkan aja video-video yang bermasalah tersebut, ya udah biarkan aja. Selama itu tidak kena strike, selama itu tidak melanggar aturan, biarkan. Paling cuman kena konten berulang aja. Tapi jika video yang bermasalah tersebut, yang akan kalian hapus tersebut sebagai pintu utama untuk mendatangkan penonton baru di channel kalian, ya ada baiknya kalian pertahankan dulu sampai video-video kalian cukup untuk memenuhi jam tayang dan memenuhi syarat, barulah ketika akan mengajukan monetisasi kalian hapus video yang lama tadi, video yang bermasalah tadi. Nah, itu nggak apa-apa ya, memang akan ada terjadi penurunan views, tapi ya nggak masalah. Yang penting kan kalian video baru kalian sudah bisa berjalan dengan normal, yaitu adalah view alami kalian, dan itu adalah aset kalian yang harus kalian jaga dan harus kalian optimasi lagi teman-teman ya. Jadi nggak ada larangan mau dihapus apa enggak, yang jelas itu adalah hak kalian. Tapi ya itu tadi ya, sesuai yang saya sampaikan, pertimbangan-pertimbangan itu yang perlu kalian pikirkan. Jadi kalau misalnya pertimbangannya cuma simple, bang video ini sepi penonton, saya mau hapus saja nanti saya reupload lagi. Jangan, kalau saya sih menyarankan jangan ya, itu akan jadi lebih nol lagi. Memang ada kemungkinan video itu akan jadi banyak penonton jika memang kalian channelnya sudah mulai berkembang dan kalian hapus yang lama terus kemudian upload baru lagi, memang akan langsung banyak viewsnya. Tapi balik lagi, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Apakah itu akan jadi masalah ke depannya atau tidak? Nah, ini saya jujur aja nggak ngerti. Kalau saya pribadi, kalau misalnya mau menggunakan cara tersebut, saya lebih baik syuting ulang. Saya lebih baik membuat video ulang yang materinya sama, yang materinya mirip, nah namun saya upload lagi. Nah, itu jauh lebih baik dibandingkan kalian harus menghapus video yang lama. Karena kalian nggak pernah tahu loh, siapa tahu video yang lama itu ternyata merupakan sebuah video yang suatu saat ramai penontonnya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya pernah mengalaminya. Hampir lebih dari 4 video kayak gitu ya, bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat sepi banget, gak ada yang nonton. Tiba-tiba di bulan kelima langsung nanjak dan dapat rekomendasi. Itu bisa terjadi ya, kita nggak pernah tahu loh ya algoritma YouTube itu seperti apa. Makanya saya sarankan nggak usah hapus video jika itu alasannya karena sepi penonton. Kalau kalian pengen membahas hal yang sama biar rame lagi ya, kalian syuting ulang, kalian bikin videonya ulang teman-teman ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan kalian. Semoga sekarang yang sedang membangun channel YouTube-nya bisa segera dilancarkan dan bisa segera mendapatkan uang dari YouTube teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.